Dik. Hah? Hante bau banget ngomong. Iya, bau banget, Dik. Bau pete. Makan apaan sih? Masa sih? Iya. Enggak ah. Aduh. Orang makan nggak, sampah. mana lihat nggak ada pete tuh, lihat tuh. Tidak ada bau. Tapi baunya ada di sini. Tidak ada, aku tidak makan pete. Coba dicek dulu, jangan-jangan ente kantongin. Enggak ada, di kantong bersih nggak ada. Baunya sekitar Nggak sini nih. ada. Pace ada di meja di Udah lo. lah, itu Nggak paling ada, tetangga. Tetangga sebelah Tuh, ada yang masak Sesti. pete kayaknya. Wah, ini ente ngumpetin pete di sini. Ya, aku kan I like it. Ya nggak apa-apa sih, cuman maksud anak kalau lagi makan pete sikat gigi dulu baru ngomong. Baunya kebangetan Aku ini. tadi makannya sampai 6 ginian. Gimana Nih, ya anak caranya kasih biar tip. gak bau mulut ya kalau habis makan pete ya? Anak kasih tahu ya, sebetulnya ada nih tips gimana caranya ngilangin bau mulut habis makan pete. Katanya suruh makan, kalau biar bau petenya hilang suruh makan jengkol. Jadi bau jengkol. Berapa kali hilang ganti doang. Nah, jadi yang pertama adalah membakar pete dulu sebelum diolah. Nah, ini caranya bisa diyakinin ini mengurangi bau pete yang menyengat. Bahkan aroma pete juga berubah menjadi lebih menggugah selera kalau Saya dibakar. paling suka kalau dibakar, digoreng, aduh juara juga. Mantap ya. Bisa juga dengan memasak pete langsung dengan kulitnya. Oh. Nah, terakhir dengan cara merebus pete sebelum diolah. Jadi pete yang direbus dan ditiriskan juga diyakini tidak memiliki bau yang menyengat. Ini kebetulan ngomong-ngomong pete, anak punya kenalan. Dia punya olahan martabak dari pete. Wah, martabak masa pakai pete, Wan? Nah, nggak percaya ente. Panggil dulu. Nah, ini teman silakan. Ini martabak biasa. Ya, jangan dilihat biasanya, lihat dulu rasanya. Ini mah martabak telur, apanya martabak pete. Coba ente, cobain dulu. Jadi boleh dijelasin, Mas Agus. Iya, jadi untuk martabak pete Mana ini kita petenya? memang Oh iya benar ada pete. apa? Martabak telur yang isinya di dalam isinya ada pete. Pete. Nah, jadi kalau mau ngerasain pete campur telur rasanya bener-bener enak ada di sini. Ada Ini di tuh lihat tuh. martabak ini. Petenya menyonyot tuh dia. Nyonyot banget kan. Mas, kenapa kepikiran gue. kalau isinya mau diisi pete? Kenapa nggak jengkol atau isi Daging lah kayak yang normal-normal daging? gitu kan. Daging mungkin udah normal ya. Jengkol juga udah ada sih. Udah bikin juga? Kan sebagai pengolah pete, tahu nggak gimana caranya ngilangin bau pete nih kalau habis makan gitu? Ada mentimun ini. Oh, timun itu buat ini netralisirnya ya? ngurangin banyak untuk baunya pete itu. Ini celupannya ya? Iya, sausnya. Tapi udah pernah ketemu pete raksasa belum? Belum. Ada juga belum. Tapi ini ada beritanya. Ada pete raksasa ditemukan di daerah hutan Girik di wilayah Perak, Malaysia. Oleh orang Malaysia, pete raksasa ini disebut pete gergasi. Berapa senti sih itu? Nah, jadi panjangnya ini mencapai 1,5 meter. Beratnya Gede 4 banget. kilo. Gede ya. Banget. Hmm. Buset. Tapi ini katanya nggak bisa dimakan karena mengandung zat berbahaya. Oh, kenapa? Oh. Walaupun belum diketahui secara pasti kadar zat berbahayanya itu di mana, namun disarankan untuk tidak mengkonsumsi pete ini. Dikasih zat-zat gitu, jadi besar. Iya. Jadi bukan ini alami. Nggak alami ya bisa jadi ya, makanya nggak bisa dimakan mungkin. Ini kalau martabak telur isi petenya harganya berapa? 65. 65.000. 65.000. Kalau member berapa, Pak? Free. Free kalau Membernya member. 50 juta. Mahal ya Kayak member kita gitu ya, lebih mahal member daripada harganya ya. Kalau Apa mau gua beli di mana nih, Pak? Jadi kalau untuk pesan online atau apa bisa? martabak pete kita, martabak dodo ini bisa dibeli di kita kebetulan cabang saat ini ada 4 di Tomang, Sunter, Kebon Jeruk, sama Haji Nawi. Nah kalau enggak itu bisa diakses di mana? Ada Instagram. Instagramnya, ada @martabak dodo. Martabak Dodo. Terima kasih loh Oke. sudah ada di pagi-pagi. Terima kasih. Ini mau ngolah dulu. Oh iya, jengkolnya tadi. kalau begitu diantrin dulu. Ya, Mana antrin oh, aja iya, kamu. silakan. Ikutin. Dengar-dengar mau fitness nih, habis ini. Mau fitness ya. Ayo, mari Pak, ana antrin. Lewat sini. Mari, ini tinggal aja dulu Pak ya. Kode berat. Petenya mana? Ayo. Ini kita udah dapet. Jadi baru Emang artinya nyari pete tadi? Iya, ternyata udah dibikin martabak. Oh ini yang tadi dicari-cari iya. ya ketika. Ini kenalin Wanabut nih ya. belum mana? kenal ya? Ini Di nih, sini. sini. Ada seperti ini masuk nggak kelihatan. Iya, maaf. Duduk dulu. Kalau persoalan masalah pete mau diapain itu ada yang lebih tahu.
Silakan, Cek. Saya tidak tahu, Pak. Siapa yang lebih tahu? Saya tidak suka soalnya makanya. Tidak suka petai. Kau coba dulu dikit lah. Rugi kalau nggak suka, rugi nggak kali pernah kau. cobain. Enak. Enak, Pace kan disium suka. aja enak baunya. Pace Tapi kan lu suka. berani mencoba nggak? Berani. Sini. Coba. Ini untuk pertama kalinya ya. Ini Pace. kita masuk ke dalam acara alamat luar biasa. Tanda tanganin dulu asuransi mungkin ya. Sudah. Tinggal makan aja, Ya, Pace. tinggal lep aja. Mau dicocol dulu biar ya. rasanya agak samar-samar Gimana, dikit. Pace? Kan? Nah, enak. Grek-greknya. Bukan Rasain. lagi. Enak kan? Enak, Pace. Pete itu enak. Tapi bawa pete ya. Ya iya, nah, ini juga pete. Tapi Pace. Untuk pertama kalinya. Pace ini kan suka pakai jaket. Nah, ini ada jaket yang gambarnya pete. Oh. Yang digambar, yang dipakai sama artis luar negeri. Oh, pernah lihat ini Serius? viral banget tuh ya sama mangkok ayamnya juga kan ya waktu itu. Namanya Joe Jonas. Ini hebat banget loh, jaket dari pete. Iya tuh. Jadi ini merupakan personil dari Jonas Brothers. Tahun 2016 lalu datang ke Indonesia dengan menggunakan jaket unik yang gambar mangkuk mie ayam, pete, dan gambar lain khas Indonesia. Ini ada rancangannya Sherly Hartono ya ternyata, tapi jadi viral banget memang jaket pete ini dan mangkuk ayam. Tuh, koteknya dibuletin sama mangkuk mie ayamnya dibuletin. Ini ngomong-ngomong pete, ada manfaat-manfaat yang saya tahu artinya Banyak. apa? Manfaat pete. Menurunkan darah tinggi. Menurunkan darah tinggi. Ya, Tuh. meningkatkan, memperbaiki mood. Mood, betul. Jadi kalau lagi marah gitu bisa. Mood boost, oh langsung. Sabar. Aku langsung mood boosternya langsung enak banget. Katanya juga Bener melancarkan Peredaran. BAB juga. Ya, BAB juga. Jadi banyak juga manfaatnya ya, dan juga katanya bisa membantu mengurangi gejala anemia. Anemia, kurang darah. Kurang darah tadi ya. Jadi Ada kandungan kandungannya. kalium dalam pete juga bisa membantu kemampuan mengingat dalam otak karena pete itu kaya akan Oh, serat. anti pikun. Bagus ya berarti ya. Memulihkan pencernaan kita. Ngomongin soal zat gizi pada pete, kita mau ngingetin kalau setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi. Oh, hari dan ini ya? makanan nasional. Tepat hari ini 25 Januari sebagai Hari Gizi Hari Gizi. Nasional. Ayo sahabat-sahabat pagi, mari kita makan makanan yang bergizi. Mari untuk Ternyata- kesehatan kita. Tapi ini memang katanya kan bergizinya banyak. Iya. Tapi kita validasi dulu sama ahli Oke, gizi oke. ya. Halo. Ya, halo, ya. Selamat pagi Bu Rita. Ya, pagi. Oke, ini lagi ngomongin pete Soal nih Bu. pete nih Bu Rita, mau tanya dong. Pete ya. Katanya benar nggak sih kalau pete itu ternyata baik bagi kesehatan dan banyak manfaatnya? Jadi gini, kalau pete itu, kalau kita kelompokkan ke dalam kelompok bahan makanan, sebenarnya dia masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran gitu ya. Masuk sayur-sayuran. Nah, di sayuran itu kan ada macam-macam warna tuh. Nah, pete ini masuk ke dalam kelompok sayuran hijau. Iya. Kalau dia sayuran hijau, memang dia mempunyai kandungan gizi khusus di dalamnya. Nah, cuman keunikan pete ini, dia mengandung asam amino yang kita sebut dengan triptofan. Jadi triptofan ini asam amino esensial yang memang tubuh nggak bisa buat, jadi mesti didatangin dari luar tuh. Nah, di dalam tubuh ini. nanti triptofan itu akan menjadi bahan dasar pembentukan serotonin. Nah, jadi kalau orang suka bilang pete itu anti mood gitu ya, karena memang serotonin ini kalau jumlahnya di dalam tubuh kita cukup, itu bisa membuat mood kita menjadi lebih baik gitu ya. Bagus buat mood booster. Happy. Buat Dan relax ya, anti stres. Iya. Oke, berarti ternyata memang valid ya kalau pete itu banyak manfaatnya juga. Mungkin cara pengolahannya juga harus tepat berarti ya. Iya, Oke. iya. Oke, Makasih iya. Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih, Bu Rita. Selamat pagi Bu Rita. Ada dengar katanya ada pohon pete yang bisa nangis. Tadi ada sahabat rumor. pagi, tapi menurut saya sih hoax ya, kayaknya enggak deh. Masa sih? Tapi coba nih, kita lihat nih ada tayangan pohon pete yang dapat menangis ya. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 di Desa Cipetir, Kuningan, Jawa Barat. Ada 2 pohon pete yang mengeluarkan air seperti hujan, Hah? Jadi menurut ahli tanaman, jatuhnya air dari pohon pete ini dikarenakan kelainan genetik. Jadi air yang ada di dalam pohon tersebut tidak habis ketika proses fotosintesis dan mengeluarkan air seperti turun hujan. Oke, ini ada beberapa artikel soal Artika. Kita langsung validasi sama orangnya langsung ya. Artika Sari Devi dan Mbak Im kenalkan anak pada dunia hiburan. Taman hiburan tempatnya. Taman hiburan. Sama aktivitas yang di luar ruangan. Di gitu. luar ruangan. Tapi di sini mungkin dunia hiburan showbiz mungkin ya. Iya, Mungkin. makanya. Kalau itu ya juga nggak? Mengenalkan pada seni ya, nyanyi gitu ya, tapi tidak untuk menjadi seorang profesional karena masih kecil lah. Iya sih. Iya, biarkan dia bermain dulu. Iya. Dengan Biarkan dunianya. pos-posin main dulu. Di malam hari, Artika Sari Devi berubah jadi mama King Kong. Ini maksudnya Mama King Kong apa ini? Serem banget.
Serem banget jadi Mama King Kong. Ngeri nih. Dari Untuk kita anak-anak acaranya berdua pagi itu, loh. anak-anak itu, Ebi sama Zoe itu 7 tahun sama 3 tahun, suka banget dibacain dongeng. Dan mamahnya, dia suka banget sama tokoh kalau nggak gorila King Kong. Jadi mamahnya itu berubah harus jadi- berubah jadi King Kong sambil ngebacain dongengnya gitu. Tadi gimana jadi kelanjutan project sama beauty campnya nih? Ya ini kita lagi lanjut lagi alhamdulillah karena animonya antusiasnya banyak banget dan dari Indonesia Timur juga banyak yang ikutan jadi peserta. Jadi kita senang banget dan kita buka lagi, kita mantap optimis. Itu untuk harus batch yang ketiga. udah lagi Cuman 20 orang soalnya. lagi ngikutin pageant atau yang Siapapun, tidak yang nggak sama apapun? sekali pun kita invite untuk gabung karena sebenarnya ilmunya juga bisa kepake untuk di dunia kerja. Kan selama 3 hari beauty camp itu macam-macam pembekalannya. Jadi nggak cuma grooming, catwalk, tapi juga ada tentang personal branding, terus styling, dan itu ilmunya bisa kepake di dunia kerja juga. Kalau begitu terima kasih buat Artika. Sama-sama. Sudah datang. Terima Pagi-pagi. kasih. Mudah-mudahan proyeknya sama Wulan semakin sukses Amin, dan amin, amin. melahirkan siapa tahu Role model dan iya. influencer ya. Pace itu ngapain megang-megang akuarium? Kemarin Gimana ikan gua gimana? Keren kan? bagus. Kemarin pelihara gorila dia. Nggak boleh dilarang. Enggak, itu capek kayaknya nggak bisa berenang Capek deh. tuh dia diam aja tuh diam. Ikan tuh bisa tahu capek capek berenang. Mana ada? Capek Itu- jadi ikan. Itu dia lelah Capek jadi ikan. Dia tuh lelah. Dia lagi chill. Oh, lagi chill ke bawah. Dia tuh diam. Percaya nggak sih kalau ikan tuh bisa capek berenang? Ana sih percaya. Iya bisa Percaya juga. sih, nggak Kita aja percaya. jalan-jalan bisa capek. Orang Nanti pernah. suka nggak percaya. Udah ntar jelasin Nanti aja pasti dibahas ya. ada artikelnya di sini. Oke, tetap di pagi-pagi. Semangat.